حمدا يوفي نعمه ويكافئ المزيد وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المشرك تام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صافي الحني وهب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبرين ظهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم سليمان حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي في تأليف الأربعين في أصول الدين على أن قال رضي الله تعالى عنه عن نبيه في علوم في دار أمين رضي الله تعالى عنكم أجمعين. وجملة القول في علاجه أن تنظر في سبب الإصرار وهو يرجع إلى 5 أسباب. أولها أن الإقامة الموت ليس من القدر أن تصبه يستهين بما لا يوجد محققا في الحال. وعلاجه أن تتفكر لتعلم أن موات قريب وأن البعيد ما ليس بآت وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك عليه وما يدريه لعله في آخر أيام أو في آخر سنة من عمره. ثم يتفكر أنه كيف يتعب في الأسوار فيركب الأخطار خوفا من الفقر في الاستقبال. Atani ila akhirullah. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Apapun selama ini saat ini lahir batin kita tanpa terkecuali apapun ia semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kumpul kita saat ini di tempat yang agung yang mulia ini di salah satu taman daripada taman surga Allah. Di saat waktu Allah limpah ruahkan sebanyak-banyaknya karunia kepada hambanya, berkat puji syukur kita yang kita lantunkan tadi, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencinta. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita yang dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Minggu yang lalu dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwasanya dalam menjelaskan bahwasanya taubat itu bisa didapatkan dengan kita meninggalkan al-israr. Niat keinginan untuk tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau berlanjut terus-menerus dalam melaksanakan atau melakukan perbuatan dosa maksiat walaupun ia kecil. Ilaj at-taubah mengobati atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang dengan cara bertobat itu didapatkan halu uqdatil israr. Kita melepaskan ikatan al-israr. Artinya keinginan yang di dalam hati kita untuk membiarkan diri kita berlanjut dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada dalam hati kita keinginan untuk kita berlepas atau menjauh dari perbuatan maksiat kita. Sesungguhnya tidak ada mencegah seseorang dari bertobat itu siwal israr, kecuali al-israr. Artinya seseorang membiarkan dirinya untuk berbuat maksiat kepada Allah tanpa ada keinginan untuk dia berlepas atau menjauh atau bertobat dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-israr termasuk penyakit hati. Artinya tidak ada keinginan dari seseorang hamba untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menjelaskan tobat itu adalah seseorang yang jauh dari Allah, dengan bertobat itu ia dekat kepada Allah Subhanahu. Itu namanya taubat. Kembali dari jalan jauh namanya menuju jalan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sudah sebutkan walaupun andaikan anggap saja seseorang itu tidak berbuat dosa, ya seharusnya seseorang itu di langkah berikutnya lebih baik daripada di langkah sebelumnya. Maka
ketika seseorang menyadari di langkah setelahnya itu lebih baik daripada sebelumnya, maka ia harus bertobat dari langkah sebelumnya. Karena jika ditinjau dari langkah setelahnya itu adalah kekurangan. Maka mereka mengatakan taubatnya Nabi besar Muhammad yang beliau mengatakan, bertobatlah kalian wahai manusia, sesungguhnya aku bertobat setiap harinya 100 kali dari hal itu. Dari hal itu. Jadi siapapun ia, sedekat apapun ia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, setinggi apapun kedudukannya, masih diminta untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia paham apa itu yang dimaksud dengan taubat. Wa jumlatul qaul, kita lanjutkan pelajaran kita. Wa jumlatul qaul fi ilaji, dan jumlah secara global al-qaul ya mungkin pernyataan atau cara yang efisien fi ilaji dalam mengobatinya, ya mengobati diri kita untuk kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dari salah kita secara umum. Manusia yang Rasulullah mengatakan kullukum khata'un, semua kalian adalah hamba yang banyak salah. Antandura fi sababil israr, engkau melihat, memperhatikan, merenungkan fi sababil israr, dalam sabab al-israr, apa yang menyebabkan kita itu israr. Artinya tidak ada keinginan untuk kembali kepada Allah atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang menyebabkan kita ini selalu larut dalam perbuatan salah khilaf. Secara umum manusia, beliau mengatakan bahwa yaitu yarji ila khamsati asbab, ia kembali kepada 5 sebab yang membuat seseorang itu tidak mau bertobat atau menunda tobat. Awalnya, yang pertama dari 5 sebab itu, anal iqab maw'ud laisa binaqdin, sesungguhnya al-iqab hukuman dalam maw'ud yang dijanjikan, laisa binaqdin, tidak kontan. Artinya merupakan ancaman besar neraka Allah dengan berbagai macam namanya hukuman yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ada kontan ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak dapatkan namanya yang dijanjikan ini, yang sebagai ancaman itu yang dijanjikan oleh syariat agama. Wa taba, dan tabiat manusia itu yastahid, ia menganggap rendah, hina, remeh, kecil, bima la yujad muhaqqaqan fil hal, dengan segala sesuatu yang tidak didapatkan muhaqqaqan, hakikat betul-betul terjadi fil hal, saat itu juga dalam kondisi itu. Jika maksiat langsung ada hukuman, enggak. Kadang-kadang hukumannya nanti, walaupun sebagian hamba langsung diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan baginya. Tapi secara umum enggak, hukuman itu nanti janjinya. Waktunya akan datang, tapi tidak saat itu, tidak pada detik ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun maksiat itu sendiri hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yang dianggap oleh orang-orang sufi lebih berat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang sufi tidak mereka menganggap bukan hanya maksiat, mereka menganggap lupanya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupanya ia kepada Allah bukan maksiat, lupanya ia kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka anggap lebih berat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan hukuman yang Allah siapkan bagi seorang hamba dalam nerakanya Allah. Itu orang sufi. Kalau kita masih jauh langkah kita. Kalau mereka orang sufi seperti itu, ketika mereka lupa walaupun sesaat, sekejap kepada Tuhannya Allah, mereka anggap lupa itu lebih berat hukumannya yang diberikan oleh Allah terhadap mereka dari neraka dan adab yang Allah siapkan bagi seorang hamba dalam neraka Allah. Level kita jauh dengan mereka. Level kita jauh dengan mereka. Karena sebagian saudara kita tidak mengerti siapa itu sufi, sehingga mereka melecehkan orang sufi. Karena tidak mengerti, tidak paham siapa itu orang sufi. Yang mereka kira orang sufi itu orang-orang yang tasawwuf, mengaku-ngaku sebagai seorang sufi, bukan orang sufi. Nah, kalau mereka paham sufi itu, ya mereka tidak akan mungkin menyalahkan mereka. Wa ilajuhu, dan obatnya, cara mengobati. Andaikan
sebab kita menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hukuman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tidak saat kita berbuat kita dapatkan, dan tabiat itu biasanya menganggap enteng rendah sesuatu yang tidak ia dapatkan secara hakikat dalam kondisi tersebut. Langsung. Cara mengobatinya beliau mengatakan, anta tafakkar, engkau merenungkan, bertafakkur, merenung, memikirkan, li ta'lama, agar engkau mengetahui dengan berenung itu, annama wa'atin qarib, sesungguhnya apapun yang akan datang itu qarib, dekat. Apapun yang akan datang dekat. Walaupun mungkin jauh, ya dianggap dekat karena ia akan datang dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengungkap tentang kita umat akhir zaman, umat beliau, bu'istu ana wasa'atu baina hatain, aku dibangkitkan dan dalam kondisi hari kiamat itu antara dua jari ini, Bang. Artinya dekat sekali jarak antara dua jari ini. Rasulullah mengatakan kala itu, karena hal yang akan datang itu dekat. Dalam sudah tahun 1447 Hijriah. Wa anal bait ma laysa bi'at, sesungguhnya yang jauh itu sesuatu yang tidak akan datang setelah itu. Artinya sesuatu yang lalu jauh. Walaupun itu baru tadi. Karena ia bukan sesuatu yang akan datang, maka ia jauh. Karena hal itu tidak akan mungkin kembali lagi. Karena ia tidak mungkin kembali walaupun sesaat, dan tidak ada satu pun di antara kita yang mampu mengembalikannya walaupun sesaat, maka itu ya adalah dianggap sebagai sesuatu yang jauh, tapi sesuatu yang akan datang dianggap dekat. Apapun ia. Wa annal mauta, dan sesungguhnya kematian itu aqrabu ila kulli ahadin, lebih dekat kepada setiap orang, min syirakina alih, dari syirakna alih. Syirak itu ya kalau kita punya sendal pasti ada syiraknya. Mungkin itu syirak, tutup itu atau jari itu syirak. Itu namanya syirak yang membuat kita bisa memakai sendal itu. Lebih dekat dari itu. Wa fama yadrihi, maka barangkali ia, andaikan ia tidak menyadarinya, la'allahu, barangkali ia kematian itu fi akhir ayyamih, ia sudah di akhir hari-harinya. Barangkali dia sudah berada di akhir hari kematiannya dan dia tidak menyadarinya. Au fi akhir sanatin min umri, atau ia berada di akhir tahun dari umurnya. Ini tahun terakhir bagi umurnya. Wallahu a'lam. Barangkali hari ini hari-hari yang terakhir yang akan ia lalui dari masa umurnya. Karena kematian pasti akan datang. Dan Imam Ghazali dalam karya lainnya seperti Bidayatul Hidayah mengatakan kematian itu menjemput secara tiba-tiba. Baik kita siap atau tidak siap, dimanapun kita, baik dalam kondisi sakit, dalam kondisi segar, sehat. Barangkali ada orang di rumahnya sakit bertahun-tahun, ternyata ia lebih dahulu dari yang sakit. Dan banyak kejadian hal itu, banyak kejadian. Di Samarinda banyak, di antaranya bukan ujarnya, bukan kisahnya. Tetapi kita tahu, mungkin saya tahu betul. Mungkin sudah sekitar 5 tahun atau lebih, ada seorang anak ngantar abahnya sakit, check up Singapura atau di Malaysia. Datang ke Singapura, ternyata anak yang sehat itu meninggal. Abahnya sampai sekarang masih hidup. Abahnya masih hidup di Perumahan Citra itu. Dan banyak hal yang terjadi seperti itu.
Kemarin belum lama, berapa tahun yang artis, kalau sehat, segar, bugar, nge-gym, udah lama meninggal, sehat, tidak ada sakit. Tsumma yatafakkar, kemudian ia menunung ainu kaifa yat'afil asbar, menunung bagaimana ia yat'afil asbar, capek mencapaikan dirinya fil asbar dalam melakukan perjalanan bisnis, usaha, dagang. Fayarkabul akhtar, maka ia menunggangi, menaiki, melalui al-akhtar, hal-hal yang bahaya, sulit bagi dirinya. Khaufan minal fagar fil istighbar, karena merasa takut dari fagar, dari kefakiran yang akan menimpanya fil istighbar dalam waktu yang akan datang. Takut nanti akan datang namanya menimpa fagar, menimpanya, maka dia capek datang sana dan sini. Walaupun capek sana sini. Kenapa? Karena merasa takut. Nanti kalau dia tidak melakukan itu, nanti kedepannya dia fagar, tidak punya apa-apa harta. Begitu. Itu diantaranya penyebabnya tidak kontan. Namanya penyebab, namanya apa yang akan dapatkan dari maksiatnya itu akan datang, bukan kontan. Yang pertama, yang kedua adalah ladzat wa syahwat, sesungguhnya kelezatan dan syahwat, keinginan hawa nafsu yang selama ini ia lakoni, ia jalani. Akhidatun bi khammi maqannatihi fil hal, sudah mengambil lehernya, sudah mencekik lehernya fil hal, dalam kondisi ini. Falaysa yaqdir ala fi'liha, dan ia tidak mampu untuk melepaskannya karena dicekik oleh ladzat wa syahwat, dibelenggu oleh hawa nafsunya, disetir oleh hawa nafsunya, kelezatan yang diinginkan oleh hawa nafsunya, syahwatnya, yang seakan-akan dia sebagai seorang yang tercekik dengannya, sehingga tidak mampu untuk melepaskan dirinya darinya. Wa ilajuhu, dan cara mengobatinya, andaikan seperti itu ke kondisinya yang tadi, dia merasa meyakini bahwasanya hukuman yang dijanjikan tidak terjadi kala itu, maka obatnya untuk merenung. Yang akan dia merenung, harus dia dapatkan hasil yang akan datang itu adalah lebih dekat dari segala sesuatu yang ada. Dan dia merenung bagaimana dia melakukan perjalanan dagang, bisnis, mencapaikan dirinya untuk mendapatkan sesuatu dari dunianya, karena takut kaget nanti, karena takut kelak akan datang dia fagar. Itu juga hukuman akan datang. Hukuman itu akan datang. Harusnya dia takut dengan hukuman yang akan datang, yang pasti adanya. Atani, yang kedua, sesungguhnya kelezatan itu dan syahwat, keinginan-keinginan yang diinginkan oleh hawa nafsunya itu sudah namanya mencekik lehernya fil hal, dalam kondisi saat ini. Kenyataan ia dicekik sudah oleh hawa nafsunya, oleh kelezatan-kelezatan yang ada di muka bumi ini, dan ia tidak mampu untuk melepasnya, untuk melepaskan cekikan itu dari al-ladzat, kesenangan-kesenangan yang diinginkan oleh hawa nafsunya yang ia sudah tenggelam dalamnya. Wa ilaju, dan cara mengobatinya, an yatafakkara, ia merenung selalu, annahu law dzakar lahu tabibun nasraniyun, sesungguhnya ia andaikan disebutkan oleh seorang tabib, dokter Nasrani, andaikan ada seorang tabib dokter Nasrani yang bukan muslim Nasrani, agama Nasrani, bi anna syurbal ma'i al-baridi yadurru, sesungguhnya minum air yang dingin itu akan membahayakannya. Sebut oleh tabib Nasrani bahwasanya kalau ia minum air dingin itu akan membahayakan dirinya. Wa yasuqu ilal maut, dan akan menggiringnya, mengantarkan dirinya untuk namanya dijumpai kematian. Menggiringnya untuk mati. Wa huwa ala kulli syai'in, dan ia minum air dingin tersebut merupakan sesuatu yang paling lezat di sisinya, menurutnya paling nikmat minum air dingin baginya. Dan ada seorang tabib dokter Nasrani mengatakan bahwasanya air dingin itu kalau ia minum kembali maka akan menghantarkannya kepada kematian.
Wa kaifa yatrukuhu, maka bagaimana ia mampu untuk meninggalkannya? Ya, mau tidak mau, karena tabib walaupun Nasrani mengatakannya, mungkin dia tinggalkan. Kenapa? Karena akan membuat ia mati. Walaupun sesuatu yang paling nikmat yang dimiliki olehnya. Nah, begitu juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tenggelam dalam maksiat, sesuatu yang paling nikmat yang dimiliki, yang dia anggapannya. Dan ia merasa meyakini dia tidak akan pernah mampu untuk melepaskan dirinya darinya. Maka beliau mengatakan, coba ia renungkan. Andaikan ada seorang dokter Nasrani menyatakan kepadanya bahwa minum air dingin itu akan menghantarkannya kepada kematian. Tabib Nasrani, dokter Nasrani bukan muslim. Ini hanya tabib, dokter yang Nasrani. Dan minum air dingin itu adalah sesuatu yang paling nikmat baginya. Kaifa yatrukuhu, bagaimana yatruku, dia akan meninggalkannya. Ya pasti dia akan meninggalkannya, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Dia pasti akan berupaya bagaimana ia harus bisa meninggalkannya. Kenapa? Karena akan menghantarkan kepada kematian. Kenapa? Karena tabib Nasrani mengatakannya. Tabib Nasrani, dokter Nasrani mengatakannya. Fali'alam, maka hendaklah hamba itu tahu, mengetahui, meyakini Allah Ta'ala wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam asdaqu minat tabib. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam asdaq minat tabib, lebih benar dari dokter tersebut. Ucapan Allah, firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih benar dari ucapan dokter itu. Ya, dokter masih mungkin meraba-raba. Ya karena sebab namanya dia selalu mencoba-coba, mempelajari sehingga ia dapatkan hal seperti itu. Dan ia mengatakan itu bukan hal yang pasti, walaupun itu banyak terjadinya. Karena dokter tidak mungkin dia memastikan. Ya mungkin memastikan secara kedokteran. Tapi hakikatnya wallahu a'lam. Karena kematian itu ketetapan Allah, bukan karena penyakit, bukan karena yang lainnya. Kalau memang semua umurnya sudah habis walaupun ada penyakit. Kalau sudah habis walaupun dokter spesialis. Kalau sudah habis. Dan tidak sedikit, tidak jarang dokter spesialis dalam masalah kanker, dia meninggal karena kanker. Padahal dia spesialis mengobati kanker, banyak ribuan manusia sembuh karena ia sebab penyakit kankernya. Tabib yang mengobati orang sakit kanker itu ia meninggal karena kanker. Begitu juga yang lainnya. Maka beliau mengatakan, "Wali'alam, maka hendaklah ini hamba tahu, meyakini bahwasanya ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu asdaq minat tabib, lebih benar daripada at-tabib, dokter tersebut. Wal khulud finnar, dan kekal seseorang dalam neraka itu asyad minal maut bil marad, lebih berat daripada kematian yang disebabkan oleh sakit. Kekal dalam neraka lebih berat daripada kematian yang disebabkan oleh sakit. Wal yugarril ala nafsih, tidak bisa dibayangkan Bang, neraka. Tidak bisa dibandingkan dengan beratnya penyakit yang kita derita neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan tentang adab neraka, beliau mengatakan yang paling ringan seorang manusia diadab dalam neraka itu seseorang yang dipakaikan sandal yang terbikin dari neraka. Sandal produk neraka. Ketika kakinya baru menyentuh sandal itu, otaknya langsung mendidih. Bukan nunggu semenit, bukan nunggu sedetik, 2 detik, tidak. Ketika dipakaikan langsung mendidih otaknya. Saking panasnya itu sandal. Dan Rasul mengatakan ia menyangka ialah yang paling berat adabnya, padahal ialah yang paling ringan adabnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau mengatakan kekal dalam neraka itu ya lebih berat daripada kematian dengan penyakit. Ya walaupun tidak kekal, anda kita anggap tidak kekal ya, namanya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa beliau mengatakan kekal? Karena apapun bentuknya perbuatan maksiat membuat iman itu akan jatuh, akan hilang. Apapun bentuknya perbuatan maksiat, bisa kecil atau besar, ucapan atau perbuatan atau apapun maksiat itu, ia bisa menghantarkan seseorang untuk kufur kepada Allah. Artinya dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia menjadi hamba yang kafir. Nah, kalau ia dicabut imannya oleh Allah menjadi hamba Allah yang kafir, berarti ia kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa seperti itu. Wal khulud fi nar asyad min al-maut bil marad wal yugarril ala nafsih, dan kekal dalam neraka itu lebih berat daripada kematian yang ditimbulkan oleh sakit. Wal yugarril ala nafsih adalah dia mengikrarkan langsung mengulang-ulangi hal itu terhadap dirinya sampai mantap. Annahu idza kana yashuk alaihi tarkul ladat ayyaman qala'il, sesungguhnya ia memikirkan sesungguhnya ia jika ia yasyuk alaih berat atas dirinya tarkul ladat, meninggalkan hal-hal yang lezat yang disukai oleh hawa nafsunya, ayyaman gala'id, hari-hari yang sedikit. Ya, hidup kita di atas dunia umat ini sedikit. Hanya 60-70 tahun. Rasul mengatakan jarang atau sedikit orang yang melebihi 70 tahun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia harus mengulang-ulangi terhadap dirinya, mengikrarkan sampai mantap bahwasanya kalau ia merasa berat untuk meninggalkan hal-hal yang lezat bagi dirinya, habsunya ayyaman gala, di hari-hari yang sedikit kehidupan di atas muka bumi ini. Fa kaifa la yashuk alaihi mulabasatun nar, bagaimana tidak merasa berat atasnya mulabasatun nar, disentuh atau disantap oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal hirman, dan hirman diharamkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anil firdausi, dari surga firdaus, wa na'imihi, dan kenikmatannya abadad dahar, selama-lamanya, sepanjang masanya, tidak ada kematian setelahnya. Apakah tidak berat baginya? Nah, disentuh, dilahap, dilalap oleh api neraka dan diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan surga firdaus dan segala kenikmatannya selama masanya, seumur hidup. Tidak ada habis-habis, tidak ada habis-habisnya, tidak ada henti-hentinya. Kalau ia terus renungkan itu, terus renungkan itu, insya Allah sedikit demi sedikit dia akan melepaskan dirinya dari perbuatan dosa itu. Ya, mungkin antum sempat dengarkan, mungkin ada yang belum dengarkan, seorang profesor doktor al-muhaddis, ahli hadis, Sayyid Abu Ya Muhammad bin Alawi al-Basmaliki, dalam karya beliau Qul Hadhihi Sabili, beliau melantunkan satu hadis yang sahih, bahwasanya kelak nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan manusia yang paling nikmat hidupnya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, ia manusia yang paling nikmat. Dari semenjak ia lahir sampai ia meninggal, ia hanya dapatkan paling nikmat, bukan hanya nikmat, paling nikmat. Tapi kata Rasulullah, min ahlinna, dari penghuni neraka Allah. Yu'ta bi an ahli dunya min ahlinna, kalimatnya seperti itu. Akan didatangkan nanti kelak di hadapan Allah seorang manusia, hamba yang paling nikmat hidupnya di muka bumi ini, dari semenjak ia lahir sampai ia meninggal mati, paling nikmat manusia. Tapi min ahlina, dari penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan umurnya 1000 tahun paling nikmat. Andaikan umurnya 2000 tahun dia paling nikmat hidupnya. Tidak pernah ia dapatkan rasakan lalu dalam hidupnya kecuali paling nikmat. Tapi min ahlina, dari penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal dalam neraka Allah.
Sebelum Allah masukkan ia ke dalam neraka Allah, Allah celup ke dalam neraka satu celupan. Yusbaq fin nari sibghatan, dicelup oleh Allah satu celupan dalam neraka Allah. Kemudian ditanya oleh Allah, baru satu celup dicelup oleh Allah ke dalam neraka, kemudian Allah tanya, "Ya 'abdi, hal ra'aita na'iman aw maratta bi na'imin qat?" Wahai hambaku, apakah engkau pernah melihat satu kenikmatan walaupun kecil nikmat kenikmatan itu, atau pernah engkau lalui dalam kehidupanmu seumur hidupmu kenikmatan walaupun sekecil apapun itu kenikmatan, walaupun hanya sesaat satu kali dalam hidupmu? Apa jawab hamba itu? La ya Rabb, tidak pernah wahai Tuhanku Allah aku merasakan satu kenikmatan walaupun sekecil apapun ia, walaupun hanya satu kali, walaupun hanya sesaat dalam hidupmu. Padahal ia manusia yang paling nikmat hidupnya. Dari semenjak lahir sampai meninggal, tidak pernah ia lalui walaupun sekejap dalam hidupnya kecuali paling nikmat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin itu hamba Adam. Baru satu celup ke dalam neraka sudah lupa kenikmatan yang ia hidup, yang alami selama 1000 tahun, 2000 tahun atau lebih. Andaikan ia umat sebelum kita. Baru satu celup ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, sudah ia lupakan semua kenikmatan itu. Dan juga didatangkan oleh Allah nanti kelak di hari kiamat seseorang manusia yang paling sengsara hidupnya. Dari Nabi Adam sampai hari kiamat manusia ia hidup paling sengsara. Tak pernah ia dapatkan seumur hidupnya dari semenjak lahir sampai meninggal kecuali hanya sengsara. Tak pernah ia dapatkan kenikmatan walaupun sesaat, walaupun sedikit. Tapi min ahlil jannah, dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah masukkan ia ke dalam surga, Allah celup ke dalam surga hanya satu celupan. Kemudian diangkat oleh Allah, ditanya oleh Allah, "Ya 'abdi, hal ra'aita bu'san aw mararta bi bu'sin qat?" Wahai hambaku, kata Allah, apakah engkau pernah melihat atau pernah melalui kesengsaraan dalam seumur hidupmu walaupun hanya sekali, walaupun hanya sesaat? Walaupun sekecil apapun itu bentuknya kesengsaraan. Apa kata jawab hamba itu? La ya Rabb, tidak wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Baru secelup ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ia lupakan semua kesengsaraan yang dialaminya seumur hidupnya. Masya Allah, itu yang disiapkan oleh Allah bagi kita. Bahkan ada riwayat hanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala masukkan tangannya ke surga Allah. Bukan secelup. Begitu juga sebaliknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita insyaallah. Tapi kita harus tahu pintunya hanya satu, Muhammad. Tidak ada pintu yang lain. Kalau orang mencari pintu selain Nabi Muhammad akan ketemu pintunya. Sampai kiamat akan ketemu pintunya. Untuk Nabi Adam sampai hari kiamat, pintu mereka hanya Muhammad. Tidak ada yang lain. Kalau ada seorang Nabi Rasul cari pintu untuk menjumpai Tuhan yang Allah dekat kepada Allah tanpa pintu Muhammad, mereka tidak akan pernah sampai kapan. Itu Nabi Rasul, jangankan kita. Nabi Rasul semuanya. Kalau orang baca Al-Quran dia akan paham itu. Tapi kalau tidak baca Al-Quran, wallahu a'lam. Atau baca Al-Quran atau hafal Quran 30 juz, hafal 100 tafsir, tapi kalau tidak memahaminya, Allah bersihkan hati sehingga tersentuh Al-Quran, dia akan pernah mendapatkan itu dalam Al-Quran. Karena Al-Quran bisa disentuh bagi hamba yang disucikan oleh Allah lahir batinnya. Allah mengatakan innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Allah menyatakan dalam surat Waqiah, buka surat Waqiah, di akhir surat Waqiah kita akan dapat innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Allah tidak mengatakan akan menyentuhnya yang hafal ia 30 juz, yang hafal 100 tafsir Al-Quran, tidak. Allah tidak mengatakan itu. Allah mengatakan tidak akan tersentuh dengan Al-Quran kecuali hamba yang disucikan. Mutahhar, hamba yang Allah sucikan. Walaupun tidak bisa baca Quran. Kalau ia dibersihkan oleh Allah lahir batin, ia akan tersentuh dengan Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka-mereka yang ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala bertambah imannya. Wajilat qulubuhum, akan merasa takut, khawatir hati mereka. Allahu a'lam. Kalau ditanyakan fadhal at-talis, wallahu a'lam. Alhamdulillah dapat taklim malam ini. Tapi kita imani bahwa
segala sesuatu penyakit itu datangnya dari Allah dan Allah lah yang menyembuhkan, tidak ada yang lainnya. Kemudian satu lagi sisi, bahwa penyakit itu juga menggugurkan dosa-dosa kita. Apabila kita menerima dari kita bersyukur. Mana yang lebih fokus, yang lebih banyak, bersyukur dengan kondisi sakitnya atau berdoa meminta kesembuhan. Itu yang saya tanya. Rasulullah SAW mendidik kita dan mengarahkan kita umat, karena Rasulullah sadar kita umat yang lemah. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu lemah. Maka Rasulullah mengarahkan kita, sallallahu al-afiyah, kalian wahai umat mintalah kepada Allah al-afiyah, minta dilindungi, dijaga oleh Allah, dipelihara dari penyakit, dari bala, musibah, dijauhkan dari semua itu yang tidak baik. Sampai beliau menegaskan tidak ada sesuatu yang turun dari langit yang lebih afdal dari afiyah setelah keyakinan. Kenapa? Karena takut manusia ini diciptakan oleh Allah halu. Khuliqal insanu halu'a, ciptakan manusia itu dalam penuh keluh kesah, cepat berkeluh kesah, dikit keluh kesah, dikit keluh kesah. Itu ciptaan manusia, diciptakan manusia seperti itu. Dan kita sudah pelajari dengan berbagai macam sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ia manusia. Jadi Rasulullah mengarahkan kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala afiat, dijaga, dilindungi oleh Allah dari berbagai macam hal yang tidak diinginkan, penyakit, bala, musibah dan sebagainya. Tapi kalau seandainya kita tertimpa penyakit, yang mana namanya manusia? Rasulullah mengatakan asyadunna bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat bala ujiannya dari Allah para nabi. Dan Rasulullah menegaskan, idza haballahu 'abdan ibtala, jika Allah cinta kepada seseorang hamba, maka Allah akan berikan bala ujian bagi. Di antara ujian itu penyakit bagian kecil daripada ujian. Artinya tanda Allah mencintainya. Dan kita diarahkan untuk sabar dan bersyukur. Karena barangkali ada penyakit yang jauh lebih berat Allah tidak berikan kepada kita. Samping kita sabar, kita pun bersyukur. Dan bukan berarti kita berpasrah, tidak boleh berpasrah. Kita pun harus berupaya menyembuhkan diri kita dari penyakit tersebut. Tapi jangan lupa bahwasanya menyembuhkan dari Allah. Tidak ada obat yang menyembuhkan, tidak ada dokter yang menyembuhkan, tidak ada selain Allah yang menyembuhkan di langit, di bumi, tidak ada. Yang menyembuhkan hanya satu, Allah. Kalau ada yang meyakini yang menyembuhkan ada selain Allah, berarti bermasalah imannya. Kayak harus obati imannya. Yang menyembuhkan hanya Allah di alam semesta ini, tidak ada selain Allah yang menyembuhkan. Cuman Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini dengan wasilah. Ada wasilahnya, makanya terjadilah kehidupan yang masya Allah. Ada rumah sakit, ada dokter, ada nama apotik, dan ada namanya pabrik obat dan lain sebagainya. Agar berjalan kehidupan ini ya sesuai dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Allah mantapkan Islam, iman, keyakinan kita kepadanya. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbanallahu minkum.